Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ikhlas Insani Ramli dengan NIM 2022-11081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Kontrol Fasi, yang dimana tugas menjelaskan sistem kontrol fasi yang menggunakan metode Sugeno. Lanjut, sistem inferensi fasi, di mana cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fasi. Lalu ada basis pengetahuan adalah kumpulan atau aturan rules dalam bentuk pernyataan if then yang dibuat oleh pakar. Lalu ada fasifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas Krips menjadi variabel linguistik fasi menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada pengetahuan. Lalu ada inferensi merupakan proses mengubah input fasi menjadi output fasi dengan cara mengikuti aturan-aturan if then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan. Nah, adapun penjelasan mengenai model fasi Sugeno, yaitu penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran dalam metode Mamdani. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa konstanta atau persamaan linear. Metode Sugeno ini diperkenalkan oleh Takaaki Sugeno Kang pada tahun 1985, yang dimana model fasi Sugeno ada dua. Pertama, model Sugeno Ordinal dan Sugeno Orde 1, yaitu pada metode Sugeno fasifikasi, operasi fasi, dan implikasi sama seperti metode Mamdani. Perbedaannya hanya pada agregasi dan defasifikasi. Jika pada metode Mamdani agregasi berupa daerah di bawah kurva, maka pada metode Sugeno agregasi berupa singleton. Dan pada kasus metode Sugeno Ordinal, output setiap kaidah fasi adalah konstanta dan semua fungsi keanggotaan konsekuens dinyatakan dengan singleton speakers. Adapun model fasi Sugeno, yaitu inferensi Mamdani tidak efisien karena melibatkan proses pencarian sentoroid dari area 2 dimensi, di mana Michio Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen singleton adalah sebuah himpunan fasi dengan fungsi keanggotaan, yang dimana pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan nol di luar titik tersebut. Lalu, adapun pada model fasi Sugeno Ordinal, yang dimana secara umum bentuk model fasi Sugeno Ordinal itu ada if X1 is A1, yang dimana X2 is A2, lalu ada Xn is An, dengan then Z sama dengan K, dengan AI adalah himpunan fasi ke I sebagai anteseden dan K adalah suatu konstanta atau tegas sebagai konsekuen. Lalu ada model fasi Sugeno yang merupakan orde 1, yang dimana secara umum bentuk model fasi Sugeno orde 1 itu ada if X1 is A1, X2 is A2, Xn is An, dengan then Z sama dengan P1, X1 tambah P2, X2 tambah Q, dengan AI adalah himpunan fasi ke-1 sebagai anteseden dan P1 adalah suatu konstanta tegas ke I dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Lalu mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya yang merupakan contoh kasus pada metode Sugeno ini, yang dimana ada input yang merupakan tinggi dan berat badan dan output yang merupakan kategori kesehatannya, yang dimana sangat sehat itu dengan indeksnya itu 0 dan set dengan S dengan indeksnya itu 0,6, yang dimana agak sehat atau AS dengan indeks sama dengan 0,4, tidak sehat atau TS indeks sama dengan 0,2. Lalu adapun 3 variabel fasi yang dimodelkan, ada 3 tinggi, berat, dan sehat, yang dapat kita lihat pada kurva di bawah. Ada fungsi keanggotaan untuk tinggi yang dimulai dari 115 sampai 185
185, dan ada fungsi keanggotaan untuk berat yang dimulai dari 40 sampai 80, yang dari sangat kurus sampai sangat berat. Lalu ada untuk menentukan rules, yang terdapat tabel kaidah fasinya, yang dapat kita lihat ada tinggi, yang ada pun kategori sangat pendek hingga sangat tinggi, dan ada berat dari sangat kurus sampai sangat berat, yang dimana dalam bentuk if dan contoh, if sangat pendek dan sangat kurus dan sangat sehat. Lalu contohnya juga ada bagaimana kondisi kesehatan untuk orang dengan tinggi 161,5 cm dan berat badannya itu 41 kg. Maka adapun kurvanya itu dapat dilihat yang sangat pendek kan 120 dan pendek 115 sampai sangat tinggi 185, dengan MU sedang 161,5 sama dengan hasilnya itu 0,7, dan dapat dilihat di samping kanan ini ada fungsi keanggotaannya juga. Lalu adapun yang bagian kurva sangat kurus sampai sangat berat, yang dimana fungsi keanggotaan atau representasi linearnya turun, dan fungsi keanggotaan atau kurva trapesiumnya yang dapat dilihat pada samping kanan, dan MU sangat kurus itu dengan hasil 0,8 dan MU kurus 0,2, yang dapat dilihat pada tabel untuk memilih bobot minimum karena relasi N, yang sehingga diperoleh hasilnya itu F sama dengan TSASS yang merupakan simbol tidak sehat, yang sangat sehat, sehat, dan yang lainnya, yang dimana hasilnya 0,3, 0,7, 0,2, dan 0,2, yang dimana terdapat penentuan hasil akhir dengan dua metode. Yang pertama, Max Method, yang merupakan indeks tertinggi 0,7, yang dimana itu hasil agak sehat. Dan kedua, Settoroid Method dengan metode Sugeno. Desiccation Index sama dengan 0,3 dikali 0,2 plus 0,7 dikali 0,4 plus 0,2 dikali 0,6 plus 0,2 dikali 0,8 per 0,3 plus 0,7 plus 0,2 plus 0,2, sehingga menghasilkan nilai 0,4429 dengan Crip Desiccation Index-nya itu 0,4429 dan Fasi Desiccation Index-nya itu sama dengan 75% agak sehat dan 25%-nya itu sehat. Yang dapat disimpulkan, metode Sugeno pada kontrol fasi memberikan output yang lebih presisi dan mudah dihitung karena menggunakan fungsi linear atau konstan, cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat dan akurat serta efisien dalam proses difasifikasi. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.